Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kembali kita akan belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan kita melanjutkan dari pertemuan pertama kemarin. Topik pembelajaran kita masih tentang teks prosedur. Ya, secara khusus tentang kalimat perintah atau disebut juga sebagai kalimat imperatif. Tujuan pembelajaran kita adalah agar mampu menyusun kalimat perintah atau kalimat imperatif dengan berbagai variasi dalam teks prosedur dengan tepat. Nah, kita mulai saja ya. Pada minggu kemarin kita sudah sedikit membicarakan tentang teks prosedur. Kalian ada tugas untuk menyusun teks prosedur dan ini salah satu hasilnya. Ini adalah milik teman kamu. Membuat teks prosedur dan ternyata hasilnya bagus. Coba kalian lihat. Judulnya adalah Iwak kering tenggiri batana. Ini adalah contoh sebuah teks prosedur yang sudah dibuat oleh teman kamu. Di bagian atas dari strukturnya kita melihat itu adalah judul. Kemudian bagian yang kedua itu di satu paragraf itu disebut pengantar yang berisi tujuan, pengertian. Nah, di situ kan disebut iwak kering tenggiri batana adalah salah satu masakan tradisional Banjar menggunakan bahan dasar ikan asin tenggiri dan santan. Cita rasanya gurih. Nah, itu adalah pengantar. Kemudian dalam teks prosedur ada hal yang pokok, yaitu tentang isi pokok ya. Ini yang pertama adalah daftar bahan. Di situ disebutkan 500 gram dan seterusnya. Kemudian kelanjutannya di sini ada langkah-langkah, itu tentang isi pokok juga. Isi dalam struktur ini isi yang pokok yang paling utama. Kemudian penutup, di sini penutupnya tidak disampaikan. Kemarin sudah Bapak jelaskan ya, ini struktur teks prosedur. Nah, kemudian kita langsung ke kalimat perintah ya, kalimat imperatif, kalimat perintah dalam teks prosedur. Nah, di tulisan teman kamu, teks prosedur yang ditulis oleh teman kamu tadi, ada kalimat-kalimat yang bunyinya begini, di bagian pokoknya, di bagian intinya tentang prosedurnya, tentang langkah-langkahnya. Di situ ada kalimat tertulis bunyi, potong dadu ikan asin tenggiri lalu cuci bersih. Nah, itu satu kalimat. Kemudian kalimat kedua, kemudian didihkan santan. Kemudian ada kalimat lagi, haluskan bumbu bawang merah, bawang putih, kunyit, lada hitam. Kemudian ada kalimat lagi, potong tomat, cabai hijau dan cabai merah. Kemudian masukkan ikan asin yang telah dipotong dadu. Ini semua di dalam langkah-langkah itu tadi. Dalam teks prosedur yang paling utama, langkah-langkahnya itu adalah merupakan kalimat perintah. Lalu kita tanya, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa cirinya kalimat perintah itu? Nah, coba sekarang kita lihat ya. Ciri kalimat perintah yang pertama adalah menggunakan kata kerja dasar. Di situ ada contoh, kata potong. Potong ikan, nah. Kemudian cuci ikan, ambil, rebus, goreng. Nah, itu adalah disebut kata kerja dasar. Itu selalu digunakan dalam kalimat perintah. Bisa juga kalimat kata kerja dasar itu ditambah partikel lah, menggunakan kata kerja dasar tadi ditambah partikel lah. Contohnya
ambillah. Kalau potong, potonglah. Bisa juga. Itu berarti menggunakan partikel lah. Partikel ini mirip akhiran ya, tapi berbeda. Cucilah, potonglah, gorenglah. Nah, itu semua adalah kalimat perintah. Dalam kalimat perintah. Kemudian ini yang agak berbeda adalah yang ketiga. Menggunakan akhiran kan pada kata sifat. Jadi dalam kalimat itu ada kata sifat, tapi diberi akhiran kan. Contoh, haluskan. Halus itu sebenarnya adalah kata sifat. Lalu diberikan haluskan, maka dia menjadi perintah, imperatif. Kalimatnya kalimat perintah. Masukkan, didihkan, lumatkan. Nah, jadi ada 3 yang menandai sebuah kalimat menjadi kalimat perintah, yaitu kata kerja dasar. Contoh di situ adalah potong, cuci. Bisa juga memakai partikel lah. Ini sama saja yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga ini yang lain lagi, yaitu diberi akhiran kan pada kata sifat. Kemudian, nah, dengan begitu sebenarnya sudah jelas ya kalimat perintah itu seperti apa. Coba sekarang ada tugas untuk memperkuat pemahaman kamu tentang kalimat perintah. Cobalah susun kalimat menggunakan kata dasar berikut. Kupas, iris, lumat, campur, masuk, tambah. Nah, ini biasanya digunakan di dalam teks prosedur membuat sesuatu, masakan biasanya. Terserah kamu bagaimana bentuk kalimatnya. Nah, di sini ada contoh. Jadi ini mudah saja sebenarnya. Kata goreng, maka bisa menjadi goreng irisan bawang sampai berwarna kuning. Variasi kedua, setelah dikupas, gorenglah irisan bawang sampai berwarna kuning. Nah, ini kalau kata dasarnya, kata yang digunakan adalah kata goreng. Nah, kalian nanti mengerjakan untuk kata-kata ini. Kupas, iris, lumat, campur, masuk, tambah. Nah, mengerjakannya, ini ada petunjuknya, silakan. Jawaban tugas ditulis tangan di lembaran tugas. Ditulis tangan ya. Difoto. Foto tegak. Kemudian dikirim di Google Classroom. Jadi link dari YouTube ini akan ada di Google Classroom. Selain itu juga akan saya sertakan PowerPoint materi ini, presentasi PowerPoint-nya di Google Classroom. Silahkan kalian buka di sana, pelajari ulang, lalu kamu kerjakan tugas itu. Sederhana, mudah kan? Ya. Nah, apa yang kamu kerjakan sebenarnya tidaklah sulit, mudah. Yang penting belajar dan mencoba memahami, dan nanti kita akan menerapkannya. Terima kasih dan selamat belajar. Mari bersama kita jaga semangat, jaga protokol kesehatan, dan selamat pagi.